Tanda ilahi, Sang Mesias, mengalahkan rekor manapun, dari Guinness World Record. Seri 1. Di sepanjang sejarah manusia, Tuhan dipercaya telah mengutus ratusan atau ribuan nabi-nabi dan rasul-Nya. Mereka diutus untuk berbicara dan memperdengarkan suara Tuhan demi keselamatan umat manusia. Islam bahkan percaya bahwa Allah sudah mengutus 124.000 nabi dan 315 rasul ke seluruh dunia, sekalipun hanya 25 diantaranya yang Muslim kenal namanya, dan praktis hanya beberapa nabi saja yang dikenal lumayan baik. Belum lagi, ada ribuan-ribuan nabi dan rasul palsu yang mengklaim kenabian dirinya dengan segala kepiawaian ilmunya. Jadi, nabi atau rasul asli, manakah di antaranya yang telah Tuhan utus bagi umat manusia? Dan tanda-tanda kuasa terbesar, apakah yang Dia sandang khusus agar kita umatnya tidak salah-salah mencarinya? Jawab, hanya God sendiri yang tahu persis hal itu. Tapi, untunglah God sudah seutuh-utuhnya memberitahukan ciri dan tanda-tanda terajaib dari sang sosok terbesar tersebut. Yaitu, Sang Mesias, yang sudah God janjikan akan datang, dan kini sudah datang. Demi menyelamatkan umat manusia. Dan inilah tanda-tanda adikodratinya. Tuhan sendiri menunjukkan tanda Sang Mesias. Pertama, tanda, seperti Musa, pembawa firman, yang harus didengarkan umatnya. Ulangan 18 ayat 15-19. Lewat Taurat Musa, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh, God-mu. Dialah yang harus kamu dengarkan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Next. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya, akan kutuntut pertanggungjawaban. Tanda-tanda terajaib atau ilahiyah itu diungkapkan God secara progresif. Dimulai dengan tanda seperti Musa, dan harus berasal dari kalangan sebangsa Musa. Tanda ini sangat baik, tapi belum cukup, masih bisa nyasar-nyasar ketika kita mencari siapa sosoknya. Misalnya, banyak pihak Muslim yang kurang memahami bahasa tanda ilahi ini. Masih salah-salah sangka, dikira bahwa sosok yang seperti Musa itu adalah Muhammad. Padahal ada banyak tanda-tanda susulan, yang God nyatakan, demi memberikan kepastian mutlak 1000% menunjuk kepada sang sosok terbesar yang khusus Tuhan utus itu. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan memberi hanya satu tanda umum saja yang tidak pasti bahkan yang tidak tercari dalam sejarah. Misalnya, hanya dengan tanda, seorang rasul yang akan datang yang namanya Ahmad. Surat 61 ayat 6. Lihatlah, berikut inilah sederetan tanda-tanda ajaib yang mutlak. Dan 600 tahun sesudah Musa, God mengutus Nabi Yesaya untuk menubuatkan akan lahirnya seorang anak dengan tanda lahiriah yang super ajaib. Yesaya 7 ayat 14. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Lalu, disusulkan lagi tanda rohaniahnya, yang lebih ajaib lagi, yaitu hakikat ilahinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, God yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Bukankah itu tanda ajaib adikodrati, terunik yang tiada duanya, menubuatkan kelahiran fisikal satu anak laki-laki, yang datangnya dari rahim seorang darah perawan, dan yang berperan sebagai Tuhan Immanuel, yang setia menyertai umatnya. Ya, sosok ini sudah ditandai sebagai sosok dalam dua kodrat, insani, sekaligus ilahi. Maka Nabi Yesaya menyusulkan lagi nubuat adikodrati, yang sangat khusus untuk tanda-tanda rohani, dari sang anak tersebut, yang keberadaannya adalah berhakikat ilahiyah, penasihat ajaib, God yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sungguh ajaib, di luar nalar. Belum cukup dengan itu, agar sosok Mesiasnya terlacak historis, maka Tuhan menambah lagi tanda spesifik untuk lokasi kelahirannya yang persis, ditandai 700 tahun sebelum lahirnya. Nabi Mikha 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem adalah tanda geografi yang tercari, bukan tanda kosong seperti ke tempat yang jauh.
Surat 19 ayat 22 yang tidak tercarikan lokasi kelahiran sosok Isa sampai kini. Tanda sorga, God, mewujudkan janjinya lewat malaikat Gabriel yang memberitakan kelahiran Yesus, anak God. Lukas 1 ayat 3, 1 dan 32. Salam Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, dan akan disebut anak God yang maha tinggi. Di Bethlehem itulah malaikat sorga memproklamir nama Yesus, yang ditandai dengan 4 sebutan ilahi, anak God yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 31 dan 2. Juru selamat Mesias dan Tuhan, Lukas 2 ayat 11 dan 12. Para gembala adalah saksi mata polos atas nubuat kelahiran historis Sang Mesias di Bethlehem, tepat geografinya. Simeon, orang kudus yang disertai Roh Kudus, menubuatkan Yesus, tanda perbantahan. Sambil menatang orok bayi Yesus, Simeon bernubuat tentang masa depan sang anak. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lukas 2 ayat 34. Dan tepatlah, Yesus telah menjadi pokok perbantahan dunia hingga kini. Bahkan Quran juga mencatatkan perbantahan-perbantahan tentang Isa. Surat 19 ayat 34. Dua tanda alam. Baca Mazmur 19 ayat 2. Kelahirannya disambut bintang ajaib sampai ke Bethlehem, dan kematiannya kelak ditandai kegelapan dahsyat dan gempa bumi. Matius 27 ayat 45-54. Tanda, tunjuk hidung, langsung dari Nabi Yohanes. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Elohim. Yohanes 1 ayat 34. Semua tanda-tanda sosok, seperti Musa, telah diarahkan God kepada sang anaknya, anak Elohim. Tetapi tahukah Anda, kata apa yang paling ofensif bagi setiap muslim? Justru kata anak Allah. Surat 19 ayat 90-91, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Surat 9 ayat 30. Allah melaknati mereka-mereka yang mengucapkan, Al-Masih anak Allah. Surat 43 ayat 81. Katakanlah, jika yang maha pengasih itu mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula menyembahnya. Apa pasalnya anak Allah? Kok dianggap menghujat? Pasti ada salah terminologi. Q. Ayat manakah yang Muslim rujukkan sebagai anak Allah? Surat 6 ayat 101. Sebagai anak biologis, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? A. Koreksinya justru datang dari seluruh lapisan yang mutawatir. Seluruh alam memberi tanda mutawatir untuk sang anak melebihi Guinness World Records. Semua nabi dan rasul menandai Yesus anak God. Semua teman-teman Yesus, juga musuh Yesus, termasuk Paulus yang akhirnya harus mengakui Yesus anak God untuk pertama kalinya. Semua setan sebut Yesus anak God. Para malaikat, God, Bapa Sorgawi, memberi tanda paling syahih, langsung dari sorga. Dinyatakan bukan 1 kali, tapi 2 kali. Pengakuan terlugas Yesus di mahkamah agama dianggap paling legal. Akulah dia, anak God. Terakhir, sebelum pulang ke sorga, Yesus berpesan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan anak biologis, tapi itulah istilah dan tanda yang God sendiri serukan 2 kali dengan suara langsung dari langit dan awan, bahwa Yesus adalah anak God yang firman-Nya harus didengarkan. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. B. Ketika transfigurasi Yesus di bukit, bertemu dengan Musa dan Elia, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini suara God sendiri yang dia kaitkan dengan tanda untuk anaknya, yang seperti Musa dengan instruksi ulang yang sama narasinya. Dengarkanlah dia. Kesimpulan besi, lihat saja, segenap alam semesta mengakui mutawatir bahwa Yesus itulah anak God yang maha tinggi, kecuali semua muslim saja. Dan tetaplah tanda ilahi Yesus itu mengalahkan rekor manapun dari Guinness World Records.